Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Selamat siang. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Puji syukur saya haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan siang hari ini saya bisa melakukan diseminasi dengan Bapak Ibu Guru sekalian. Semoga pada siang hari ini selama 1 jam kurang lebihnya kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batangan, Ibu Snayani Tapa Astuti MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Batangan. Yang saya hormati adalah karyawan serta karyawati SMA Negeri 1 Batangan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Winarso, saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pati yang berinstansi di SMA Negeri 1 Batangan. Untuk diseminasi pada siang hari ini itu adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Adapun tujuan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif, yang pertama adalah peserta dapat memahami konsep-konsep budaya positif. Yang kedua adalah peserta dapat menerapkan budaya positif serta diharapkan bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Bapak Ibu Guru semua, di sini saya tidak mengajari, tetapi mari kita bersama-sama berdiskusi dan berkolaborasi, yaitu mengenai budaya positif yang telah saya dapatkan pada saat saya mengikuti program guru penggerak. Adapun konsep utama modul budaya positif, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum kita melanjutkan materi pada siang hari ini, di sini ada pernyataan, yaitu setuju atau tidak setuju. Nanti Bapak Ibu bisa menyebutkan ya. Ada pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, jadi ada yang bilang setuju, ada yang bilang tidak setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Oke, yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Oke, tapi gini ya Bapak Ibu Guru, sebelum kita berdiskusi mengenai pernyataan ini, saya akan melanjutkan materi terlebih dahulu. Oke, untuk materi yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum kita melanjutkan kegiatan pada siang hari ini, mari kita melakukan aktivitas kecil sebentar ya. Nah, di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka.
Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Terus tugas rekan Anda yang B atau sebelahnya boleh, itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda itu boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik untuk menawari uang Anda agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ini boleh kita berkolaborasi ya. Mungkin antara teman sebelah boleh. Waktunya 30 detik saja. Bisa kita lakukan ya. Gak apa-apa lah sebentar, biar ada refreshing gitu gitu. Biar tidak mengantuk siang-siang. Sudah? Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, mungkin diwakili oleh Bu Guru Umay ya. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mungkin bisa dijawab oleh Bu Umay. Tadi saya tidak membuka kepala tangan dan Bu Yohana juga tidak membuka karena saya merasa apa yang diberikan Bu Yohana, yaitu dengan mengintimidasi saya, tidak berpengaruh terhadap saya sendiri karena saya masih berpendirian untuk tidak membuka kepala tangan. Mungkin Bu Yohana dengan tidak membuka pun ada alasan sendiri. Mungkin Bu Yohana bisa. Oke, kalau saya tidak buka kepala tangan karena apa yang ditawarkan Bu Umay tidak membuat saya untuk teriming-imingi gitu. Jadi saya tetap kekeh pada pendirian saya, tetap mengepalkan badan. Terima kasih atas jawaban Bu Umay dan Bu Yohana. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Guru ini ya. Terima kasih. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Dalam kegiatan ini, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Mungkin Pak Putut? Yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan adalah kita sendiri, diri kita sendiri. Iya, terima kasih Pak Putut, jawabannya sangat tepat sekali. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Putut. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya dari kegiatan yang tadi sudah kita lakukan, itu ada kaitannya dengan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama itu ilusi, guru mengontrol murid. Yang kedua itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ingat, ini hanya berupa ilusi atau bayangan ya Bapak Ibu Guru ya. Selanjutnya, nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Pada stimulus respon itu kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol itu kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, pada stimulasi respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada
Pada stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Selanjutnya, yang kedua adalah disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Itu didapat dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tetapi ternyata dalam budaya kita itu sudah mengalami pergeseran makna, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya apa bagi Bapak Ibu Guru? Artinya berarti seseorang atau anak itu melakukan disiplin karena apa? Ada tekanan dari pihak luar. Lalu kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di situ sebagai pendidik, tujuan kita adalah itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan disiplin itu adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman atau hukuman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tujuan daripada disiplin positif itu adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di situ ada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bagi para pelajar itu kita sudah mengenal nilai-nilai kebajikan universal yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, dan kreatif. Adapun nilai-nilai kebajikan universal secara umum itu ada kepedulian, ada kerajinan, ada integritas, rasa hormat, keterus terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, dan seterusnya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasanya anak-anak itu berkata dalam hatinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu sama ya, mungkin anak-anak juga akan bertanya pada hatinya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Bapak Ibu guru sekalian, untuk nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan motivasi eksternal, yaitu motivasi yang dasarnya masih dari luar. Dia masih ada pengaruh dari orang lain. Misal, kalau hukuman, berarti apa? Dia menghindari ketidaknyamanan.
Kalau untuk penghargaan, nanti apa ke depannya? Yaitu akan menjadi ketergantungan. Jadi nanti apabila di situ siswa apabila dia tidak ada imbalan atau dari seseorang, mungkin dia akan motivasinya akan berkurang. Nah, sedangkan untuk yang nomor 3, yaitu untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini nomor 3 itu adalah sudah merupakan motivasi internal. Kenapa? Karena di sini itu anak sudah menerapkan yaitu nilai-nilai kebajikan universal, yaitu menghargai diri sendiri. Jadi inilah yang diharapkan nanti itu menjadi tujuan disiplin positif. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Anda sebagai guru, lalu di sini yang diharapkan itu apa untuk peserta didik kita, untuk anak kita, yaitu pastinya guru itu ingin menjadi yang maaf di sini mereka itu adalah peserta didiknya ya. Yang peserta didik inginkan, di mana dia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi memang ini adalah kita harus bisa menumbuhkan kesadaran secara bagus kepada diri mereka, bahwa kalau disiplin itu adalah nanti untuk kebaikan ke depan mereka. Jadi bukan lagi yaitu ada intervensi dari luar atau dari pihak luar. Nah, di sini adalah ada perbedaan antara konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi baik hukuman maupun penghargaan ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Nah, untuk hukuman itu bersifat menyakitkan murid. Murid menjadi tidak nyaman. Murid merasa takut, lalu bersifat memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Itu adalah unsur-unsur dari hukuman. Sedangkan untuk penghargaan di situ adalah bersifat tidak efektif, dapat merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas murid, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Guru, baik hukuman maupun penghargaan ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Karena yang pertama tadi sudah kita sebutkan bahwa ini ada intervensi dari pihak luar, jadi bukan dari dirinya sendiri. Untuk hukuman sendiri itu pasti sifatnya itu adalah menghindari ketidaknyamanan, sehingga rentan terjadi anak akan mengulang hal yang sama bahkan lebih. Sedangkan di sini penghargaan itu menjadi seseorang ketergantungan. Akibatnya apa? Apabila seseorang tidak memberikan penghargaan, maka dia mulai menurunkan kreativitasnya mungkin atau motivasinya. Ya, ini adalah program kebajikan atau apresiasi yang mungkin bisa kita laksanakan ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Yang kedua adalah beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang kelima adalah beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi di sini Bapak Ibu Guru, kalau kita mau memberikan apresiasi, jadi tetap harus menanamkan namanya nilai-nilai kebajikan atau universal, sehingga anak nantinya itu apabila dia pun tidak dikasih
penghargaan atau apresiasi, semangat dirinya tetap tidak akan berubah. Ini adalah contoh apresiasi atau kebajikan. Di situ ada rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Lalu mungkin kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Lalu ada rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi tetap, walaupun kita memberi apresiasi, itu tetap menanamkan nilai-nilai kebajikan pada siswa. Nah, di sini dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu tindakan harus dilakukan. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran di sekolah kita berbentuk hukuman atau konsekuensi kira-kira. Bapak Ibu guru mungkin tindakan terhadap suatu pelanggaran di sekolah kita berbentuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu guru. Konsekuensi, oke, terima kasih. Tapi sebelum kita membahas menjalani ada namanya restitusi ya Bapak Ibu guru, kita perlu bertanya dahulu apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, di sini ada beberapa pernyataan Bapak Ibu guru, mungkin Bapak Ibu guru bisa membantu menjawabnya ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Terus yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, sekarang kita cross check ya jawaban dari Bapak Ibu guru ya. Iya, nomor 1 betul hukuman, nomor 2 juga hukuman, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 konsekuensi, nomor 6 hukuman, nomor 7 ternyata konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu guru? Kenapa konsekuensi? Masih sejalur. Mungkin Bu Arni? Karena pelajarannya PJOK sehingga terkait dengan pelajarannya itu. Terima kasih Bu Ani, tepat sekali ya. Di situ ada kata-kata untuk pelajaran PJOK. Mungkin Bapak Ibu guru PJOK menerapkan apabila ketika terlambat 10 menit anak disuruh lari lapangan basket sebanyak 2 kali. Oke, terima kasih Bu Ani ya atas jawabannya, atas tanggapannya. Kita lanjutkan. Nah, di situ ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dalam hukuman itu membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama, sedangkan pada konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Di hukuman itu anak membenci kedisiplinan, dalam konsekuensi anak menghargai disiplin. Dalam hukuman itu ada paksaan, sedangkan dalam konsekuensi itu adalah dari stimulus ke tanggapan. Dalam hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan dalam konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan pada konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan,
Sedangkan di konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman itu anak akan merasa marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan di konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi Bapak Ibu guru, itu adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, baik Bapak Ibu guru, selain hukuman dan konsekuensi, itu ada namanya restitusi. Apa itu restitusi? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi di sini Bapak Ibu guru, dari kata-kata itu kita bisa yaitu menangkap dua kalimat yang bermakna. Yang pertama adalah mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Ini berarti adalah mengubah identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi di sini Bapak Ibu guru, jadi biasanya kan kalau kita itu murid melakukan kesalahan kan kita yang kasih solusi. Nah, tapi untuk restitusi di sini itu jadi anak yang memang bertanggung jawab untuk mencari solusinya sendiri atas kesalahan yang mereka lakukan, tapi tetap dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada perbedaan, yaitu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi dengan kasus siswa sering datang terlambat. Nah, untuk hukuman itu guru menghukum siswa dengan mengelilingi halaman 3 kali. Di situ stimulusnya bagaimana? Guru marah dan murid menjadi takut. Lalu untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan di luar kelas. Stimulusnya adalah guru tegas dan murid mengikuti peraturan. Sedangkan untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menemukan solusinya. Jadi di sini responnya adalah guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di antara ketiga Bapak Ibu guru, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Manakah penyelesaian terbaik yang bisa kita lakukan Bapak Ibu guru? Ya, pas sekali ya Bapak Ibu, yaitu restitusi. Karena selain selain peserta didik itu dia menanamkan nilai-nilai kebajikan, dia juga menghargai dirinya sendiri dan bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah, di sini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu guru, perlu kita ketahui, baik konsekuensi maupun restitusi itu adalah konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Tetapi Bapak Ibu guru, tetap ada perbedaannya. Untuk konsekuensi, di situ adalah penguatannya hanya jangka pendek. Yang kedua adalah perlu monitoring berkelanjutan. Lalu dari stimulus ke respon, murid menghormati peraturan dan murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan pada restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, lalu fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya dan orang lain.
Lalu ada teori kontrol, yaitu dirinya. Jadi di sini perbedaannya antara konsekuensi dan restitusi itu adalah pada dampak atau hasilnya. Walaupun di sini konsep disiplin dengan identitas sukses, baik konsekuensi maupun restitusi, tetapi dampak atau hasil yang nanti itu adalah akan berbeda. Untuk konsekuensi itu dampaknya adalah netral, sedangkan untuk restitusi dampaknya adalah positif. Nah, ini mengapa harus menggunakan restitusi? Yang pertama adalah itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua itu memperbaiki hubungan. Lalu tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan menguatkan dan fokus pada solusi. Itu adalah 9 ciri dari restitusi Bapak Ibu Guru. Oke, untuk materi selanjutnya itu adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja Bapak Ibu Guru? Mengapa harus keyakinan kelas? Di situ ada beberapa kalimat mengenai peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini keyakinan kelas itu yaitu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pemikiran-pemikiran bersama untuk dijadikan nilai-nilai kebaikan yang akan dilakukan di kelas sehingga menumbuhkan pembiasaan positif dan tanggung jawab dari dalam diri siswa atau peserta didik. Jadi di sini keyakinan kelas itu merupakan kolaborasi antara guru dengan peserta didik, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kebajikan atau universal. Nah, di sini ada lingkaran Bapak Ibu Guru. Untuk lingkaran kecilnya itu adalah peraturan kelas. Lalu bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu ke keyakinan kelas. Lalu berkembang menjadi lingkungan positif dan akhirnya dari tujuan kita adalah budaya positif, yaitu yang lingkaran besarnya itu, yaitu adalah tujuannya. Nah, di sini juga ada penjelasan Bapak Ibu Guru. Kira-kira yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Apakah yang backgroundnya warna hijau atau yang backgroundnya warna putih? Di situ ada pernyataan kiri dan pernyataan kanan. Kiri itu backgroundnya hijau dan kanan itu backgroundnya putih. Kira-kira yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Yang putih. Yang background putih. Kenapa Bapak Ibu Guru? Tepat sekali Bu Mei ya. Karena yang putih itu adalah kolaborasi antara guru dan siswa. Di situ ada kata-kata kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ingat, keyakinan kelas itu tetap menerapkan nilai-nilai kebajikan atau universal, saling menyayangi, semangat, peduli, dan lain sebagainya. Lalu ada yang kami murid yang semangat belajar. Kami di sini berarti adalah kolaborasi Bapak Ibu Guru. Kami murid yang peduli dengan teman-teman.
Jadi tepat sekali ya, bahwa yang merupakan keyakinan kelas itu adalah background yang warna putih. Karena di situ ada kolaborasi antara siswa dengan murid. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya itu adalah misal selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya adalah tanggung jawab. Pada peraturan itu dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Peraturan itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dalam peraturan misal dilarang melakukan kekerasan, maka untuk keyakinannya itu keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan misal bergantian atau menunggu giliran, maka keyakinannya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Di peraturan itu jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi di situ Bapak Ibu guru yang bisa kita lihat bahwa keyakinan kelas itu adalah menumbuhkan nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan peserta didik. Oke, untuk materi selanjutnya yang kelima itu adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Sekarang kita lihat yaitu contoh kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, di situ contohnya adalah kesehatan, rumah, makanan yang bersifat fisiologis. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Ini juga bersifat psikologis. Selanjutnya adalah penguasaan. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini juga bersifat psikologis. Lalu kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan dalam memilih. Ini juga bersifat psikologis. Yang terakhir adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, juga bersifat psikologis. Jadi itu adalah 5 contoh kebutuhan dasar manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Bapak Ibu sekalian, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Yang kelima itu adalah sebagai manajer. Sekarang kita lihat Bapak Ibu guru, bagaimana ciri-ciri dari posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nah, di situ nada bicara atau tindakannya itu dengan nada tinggi, mata melotot, jari menunjuk. Lalu kalimat yang digunakan itu adalah kamu melanggar aturan sekolah, berdiri di depan kelas. Lalu hasilnya bagaimana? Murid marah, pendendam, dan agresif. Itu adalah
posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nada bicara atau tindakannya itu adalah suara lembut dan keheningan. Kalimat yang digunakan itu biasanya adalah, gara-gara kamu melanggar peraturan, Bu Guru jadi dimarahi kepala sekolah. Hasilnya, murid akan merasa bersalah, menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Lalu yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Di situ nada bicara atau tindakannya itu adalah nada lembut, mengontrol murid melalui persuasi dan tidak akan menyakiti. Kalimat yang digunakan contohnya adalah, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Untuk hasilnya itu adalah murid merasa senang, nyaman kepada guru. Ada dampak negatifnya, yaitu anak tidak mandiri dan menjadi ketergantungan. Selanjutnya adalah posisi guru sebagai pemantau. Nada bicara yang digunakan adalah nada suara datar, serta guru mengawasi dan memantau melalui data-data. Kalimat yang digunakan itu biasanya, karena kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Lalu hasil yang murid menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan dan tidak sepenuhnya mandiri. Lalu yang kelima adalah posisi guru sebagai manajer. Di sini nada bicara atau tindakannya itu adalah nada lebih lembut, memiliki keterampilan teman dan pemantau, membimbing murid dapat memecahkan masalah. Sedangkan kalimat yang digunakan itu adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Hasilnya adalah murid akan bisa memecahkan masalah dan solusi menguatkan watak atau karakter. Bapak Ibu Guru, dari 5 posisi kontrol guru bisa kita menggunakan yang mana? Semuanya ya, semuanya kita gunakan. Tetapi misal dari 5 posisi kontrol guru itu kita diharapkan nanti itu menjadi posisi yang keberapa Bapak Ibu Guru? Iya, posisi yang kelima atau manajer. Betul sekali Bapak Ibu Guru. Nah, di sini itu ada identitas gagal, yaitu kontrol dari luar, yaitu menghindari hukuman. Itu adalah untuk posisi kontrol guru, untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sedangkan identitas berhasil, sukses, tetapi di situ kontrol masih dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Itu adalah posisi kontrol teman atau pemantau. Sedangkan identitas berhasil atau sukses sudah dari kontrol diri, artinya menghargai diri sendiri, yaitu di posisi manajer. Jadi Bapak Ibu Guru, yang kita harapkan adalah, walaupun memang ini sulit Bapak Ibu Guru ya, tetapi kita diharapkan bisa memposisikan kontrol guru yaitu sebagai manajer. Jadi ini memang kalau kita sendiri mungkin tingkat keberhasilannya akan rendah Bapak Ibu Guru, tapi kalau kita bersama-sama dan berkolaborasi, kita pasti yakin bahwa kita bisa memposisikan diri kita yaitu sebagai manajer. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, berdasarkan 5 posisi kontrol tersebut, Anda termasuk guru yang mana? Tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu Guru ya, bahwa nanti kita diharapkannya adalah menjadi, iya betul sekali, yaitu menjadi manajer, yaitu posisi kontrol guru yang paling tepat. Baik Bapak Ibu Guru, ini adalah materi selanjutnya.
yaitu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Melalui restitusi, satuan pendidikan itu bisa membantu para murid untuk mencapai tujuannya, memiliki sifat disiplin yang positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Adapun langkah-langkah pada segitiga restitusi itu adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah merupakan gambaran dari segitiga restitusi. Yang paling bawah adalah menstabilkan identitas, lalu berikutnya adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, dalam menstabilkan identitas ini membuat anak yang merasa gagal itu karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi yang dimaksud ini adalah mengubah identitas anak yang gagal menjadi identitas yang sukses, agar dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Di sini pun ada kata-kata yang bisa kita pakai Bapak Ibu guru. Yang pertama mungkin bisa, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Lalu bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan lain sebagainya ya Bapak Ibu guru, yang nantinya itu bisa menstabilkan identitas tanpa menaikkan kesalahan murid terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang sudah tadi kita pelajari. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, dan kesenangan. Di situ guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Lalu kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Di sini posisi guru untuk validasi kebutuhan itu adalah berusaha menganalisis kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh siswanya. Apakah itu penguasaan, apakah itu kebebasan, apakah kasih sayang dan rasa diterima, apakah kesenangan, atau apakah bertahan hidup. Lalu yang ketiga, setelah kita sudah bisa memvalidasi tindakan yang salah, itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kata-kata yang dipakai atau kalimat yang dipakai guru itu bisa, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, atau nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Bisa jadi kamu ingin jadi anak seperti apa, itu ya. Jadi di sini itu adalah guru itu posisinya adalah sebagai fasilitator, di mana ketika anak melakukan kesalahannya itu guru tidak mendikte, tetapi membebaskan anak itu untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka perbuat, sehingga menanamkan karakter, yaitu kebijakan nilai-nilai universal. Nah, di sini ada beberapa rangkuman yang sudah kita pelajari, yaitu dari disiplin positif, yaitu teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser.
Yang pertama adalah makna disiplin. Di situ belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu selalu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lalu ada semua perilaku memiliki tujuan. Jadi itu adalah masuknya ke teori motivasi. Tadi ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Untuk nomor 1 dan 2 itu sifatnya masih motivasi ekstrinsik. Ini yang kita harus hindari Bapak Ibu Guru. Nah, kita berusaha untuk menciptakan yang nomor 3, yaitu menghargai diri sendiri dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga nanti bisa kita lakukan, yaitu keyakinan kelas. Terus selanjutnya adalah ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi nanti harapan kita itu adalah kita bisa menjadi posisi guru, yaitu manajer. Lalu permasalahan itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya adalah menstabiliskan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini juga berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu Guru, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, baik Bapak Ibu Guru, terima kasih karena Bapak Ibu Guru telah bersedia menjadi peserta diseminasi pada siang hari ini. Mungkin Bapak Ibu Guru ada masukan atau ada saran yang bisa saya perbaiki ke depannya. Tidak ada? Oke, tidak ada. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Baiklah, Bapak Ibu Guru sekalian, di sini saya tidak mengajari Bapak Ibu Guru, tetapi saya ingin berkolaborasi dan berdiskusi tentang pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 1 Batangan, sehingga sekolah kita kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Selamat siang. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Pak, udah Pak. Loh, kok lama sekali Mas Dika? Dari mana kamu? Ini baru 20 menit loh. Sebenarnya saya dari kantin, saya lapar. Oh gitu. Ya udah, kamu silakan kembali ke tempat dudukmu. Nanti pas waktu istirahat kamu ngumpulin ya. Iya. Silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Dika, silakan duduk. Iya. Dika, tahu kenapa kamu saya panggil? Tahu Pak, karena saya berbohong yang seharusnya izin ke toilet, tapi malah sarapan di kantin. Saya tahu kamu berbohong dan sarapan di kantin. Pasti ada alasannya. Coba kamu jelaskan ke Bapak alasannya apa? Iya Pak,
tadi pagi saya bangun kesiangan dan buru-buru berangkat ke sekolah, sehingga belum sempat sarapan. Boleh tahu alasannya kenapa sampai bangun kesiangan? Ya Pak, tadi malam saya tidur jam 1 karena keasikan main game sama teman-teman. Jika Bapak paham, setiap orang pasti punya kesenangan. Begitu juga Pak Win juga punya kesenangan seperti dirimu, yaitu main game. Tetapi manajemen waktu juga penting. Jangan sampai karena terlalu senang sampai mengabaikan kewajibanmu. Jika kamu pasti ingat dengan keyakinan kelas kita kan? Iya Pak, ingat Pak. Kalau kamu masih ingat, apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum Pak. Kalau belum, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatanmu? Kejujuran dan menghormati orang lain Pak. Nah, berarti kamu sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kita. Kira-kira apa solusi yang kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahanmu? Yang pertama, saya meminta maaf kepada Bapak dan selanjutnya akan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang saya lakukan. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam sehingga saya bisa bangun tidur tepat waktu dan tidak melewatkan sarapan. Terus, yang ketiga, saya tidak akan berbohong lagi atas segala tindakan saya. Baik, saya apresiasi atas usaha dan kejujuranmu. Lakukan dengan baik, berkelanjutan, dan konsisten. Tetap semangat ya. Baiklah Dika, terima kasih telah meluangkan waktunya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handika Burhanuddin, kelas 11-3. Di sini saya merasa sangat senang karena telah diajak berdiskusi oleh guru saya. Dan di sini saya belajar untuk menyelesaikan masalah yang saya lakukan. Saya menyadari bahwa saya perlu banyak belajar untuk bersikap jujur dan menghormati teman-teman di kelas dan berdasarkan keyakinan yang telah kami sepakati di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rike, kenapa kamu buka sosial media? Terus selesai mengerjakan ulangannya? Belum Pak. Kalau belum, silakan di-record dulu sosial medianya. Setelah itu dilanjut mengerjakan ulangannya. Setelah selesai mengerjakan ulangannya, kamu menghadap Pak Win ya. Iya Pak. Oke, saya tunggu. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Rike, silakan duduk. Mbak Rike, kamu tahu ya kenapa kamu menghadap Pak Win ya? Tahu Pak, karena saya membuka sosial media saat ulangan berlangsung. Rike, saya paham bahwa seusia dirimu pasti lagi senang-senangnya main sosial media, berekspresi dan berkreasi hal-hal yang positif lewat sosial media. Oh iya Rike, kamu punya konten yang menarik ya di sosial media kamu? Ada Pak, saya mengupload inspirasi yang saya pelajari dari ekskul sekolah. Bagus itu Rike, terus kembangkan bakatmu ya. Semoga apa yang kamu lakukan bermanfaat bagi dirimu sendiri dan juga orang lain. Rike, Bapak boleh tahu nggak kenapa kamu buka sosial media pada saat ulangan? Ya maaf Pak, saya buka sosial media karena saya telat Pak mengerjakan ulangan tersebut. Iya, Bapak maafkan. Tadi Rike sudah selesai mengerjakan ulangannya. Belum Pak.
Rike, kamu ingat kan dengan keyakinan kelas kita? Iya Pak, ingat. Kalau kamu ingat, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Pak. Kalau belum, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan perbuatanmu? Mungkin tanggung jawab dan juga kerja keras Pak. Ya betul, itu kamu tahu. Berarti kamu sudah mengerti itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Oh iya Rike, kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Untuk kedepannya, ketika sedang ulangan, saya akan belajar dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga saya bertanggung jawab dan menghargai diri saya sendiri, Pak. Betul sekali Rike. Jika kita mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, maka di situ akan muncul tanggung jawab. Selain itu juga, kamu lebih menghargai dirimu sendiri. Rike, Bapak apresiasi tanggung jawab dan kerja kerasmu. Jangan lupa lakukan dengan konsisten ya. Baiklah Rike, silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riken Safitri dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya sangat senang karena diajak diskusi oleh Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Di sini saya menyadari bahwa saya perlu banyak belajar untuk bertanggung jawab dan kerja keras berdasarkan keyakinan yang telah kami sepakati di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.